Halo semuanya, selamat malam. Nah, ini kemarin saya akan melanjutkan yang masih bingung cara mengatur tata letak supaya halaman disclaimer itu tampil di blog. Ini saya ulangi. Nah, yang pertama, teman-teman semuanya, kalau udah buat halaman, ini kan halaman udah dibuat, sudah diposting semua ya. Nah, jadi supaya tampil di sini teman-teman, supaya tampil semua halaman di sini. Nah, di sini supaya tampil semua. Jadi teman-teman itu pilih yang di bagian tata letak. Nah, di tata letak ini teman-teman geser ke kanan. Nah, di sini nanti halaman. Nah, teman-teman klik tanda pensil. Nah, udah. Untuk judul ini abaikan saja. Nah, teman-teman geser nih ke bawah. Nanti ada tambahkan item baru. Nah, contohnya saya hapus nih ya, saya hapus nih semuanya. Contoh nih saya hapus semuanya. Saya hapus nih semuanya. Nah, nanti teman-teman tambahkan item baru. Nah, sudah ada beranda karena dia sudah diposting. Tinggal teman-teman klik simpan. Udah nih. Nah, udah ada. Teman-teman tambahkan lagi item baru. Pilih yang disclaimer. Simpan. Tambahkan lagi item baru. Pilih about. Simpan. Geser lagi, tambahkan lagi item baru. Pilih privasi policy. Simpan. Tambahkan lagi item baru. Pilih kontak. Simpan. Nah, ini tata letaknya biar dia cantik, kita bisa ubah teman-teman. Contoh nih, mau mindai privasi policy bawa disclaimer, teman-teman tinggal klik aja nih tanda panahnya. Nih, klik, sekali klik, nah pindah kan. Nah, dia di bawah beranda, jadi ini kenaikan, jadi kita pindah lagi. Nah, jadi dia urutannya beranda, disclaimer, privasi policy, about, kontak. Nah, kemudian simpan. Nah, teman-teman perhatikan di pojok kanan bawah ini ada logo mata kan, ada logo. Kalau logo mata ini pertinjau, kita lihat nih perubahannya. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman supaya dia kesimpan, dia nggak keubah-ubah lagi, teman-teman klik nih logo kaset nih, icon kaset, klik. Tunggu sampai menyimpan. Nah, tersimpan. Jadi otomatis nanti di sini teman-teman ini akan tampil semuanya. Nah, kalau kita ganti dalam mode tampilan desktop, nah dia kelihatan semuanya. Tapi kan udah mode HP, makanya tidak kelihatan gitu. Tapi ketika kita klik, nah nanti dia ada urutannya teman-teman. Nah, oke ya, ini untuk bagian disclaimer ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pengetikan. Kita balik ke bagian postingan. Kalau pakai HP tuh dia agak ngebug deh. Nah, di bagian postingan teman-teman, nih ini saya ada contoh blog yang sudah saya buat tapi belum saya posting. Nah, cara nulis. Nah, ini kan judul nih, menjelajahi pesona desa wisata. Nah, nanti dia judulnya di bagian atas teman-teman. Nah, ini judul. Ini namanya H1 ya. Nah, di sini teman-teman teks biasa. Nah, cuma kalau kita juga harus membaca, Jadi kita perhatikan nih. Mana yang harus kita buat subjudul, mana judul kecil, kita harus perhatikan nih. Kita juga harus membaca, walaupun kita hasil copy paste, biar rapi. Nah, ini saya kembalikan dulu dalam bentuk biasa, umumnya. Nah, ini kan dia posisi, bentar.
Nah, ini kan posisi teksnya rata kiri teman-teman. Nah, masih rata kiri kan. Nah, kalau kita lihat kayak gini, ini kan nggak cantik, berantakan. Nih, rata kiri, berantakan, jelek kan. Mau kita mode komputer juga dia jelek, nggak kelihatan sih kecil, kena pakai HP. Nah, dia jelek, tetap jelek gitu. Nah, jadi ketika kita udah ketik nih semuanya teman-teman, ketika kita sudah ketik semuanya, nah teman-teman tinggal tandai semuanya. Kalau pakai komputer atau laptop, tekan aja Ctrl A. Nah, otomatis akan ngeblok. Nah, jadi ketika udah kita blok begini, teman-teman klik nih titik 3. Nah, di sini teman-teman klik, kemudian pilih yang ratakan. Nah, otomatis akan menjadi cantik teman-teman. Nah, lebih rapi. Nah, kita bisa pertinjau. Nah, lebih rapi kan, lebih rata. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat nih. Tadi kan judul sudah ada nih di atas. Nah, kita buat subjudulnya. Nah, di sini kan ada nih. Berikut adalah 5 rahasia utama mengubah potensi lokal. Ini kan ibaratnya paragraf besar teman-teman. Paragraf baru bisa besar. Nah, tapi posisinya dalam keadaan rapat dulu. Nah, dalam keadaan rapat begini semua. Nah, kemudian kita tandai nih. Kita tandai untuk subjudulnya. Nah, jadi nanti sesuaikan dengan artikel teman-teman. Nah, udah ditandai, klik titik 3. Nah, cara ngubah subjudul bagaimana? Di sini teman-teman, ini kan posisi sudah ditandai. Nah, ini kan ada normal. Teman-teman klik normalnya, pilih subjudul. Nah, otomatis akan berubah. Otomatis kan? Nah, ini namanya subjudul. Jadi dia ibaratnya paragraf besar teman-teman. Saya kasih contoh nih. Nih. Kan cantik. Cantik kan? Nah, gitu. Nah, untuk angka 1 menggali unique selling point ini nanti kita ganti jadi H3, judul kecil. Caranya sama. Kita tandai ini semua dari angka 1 sampai ke angka lokal, tapi ini posisi bawahnya tetap rapat ya teman-teman. Ini jangan ada, biar aja rapat. Jangan dikasih, jangan teman-teman kasih ini. Jangan, nanti dia kejauhan. Biar rapat. Nah, kita tandai dulu semuanya. Kerjanya sambil nyantai teman-teman, sambil ngopi, ngeteh. Nah, teman-teman klik lagi nih titik 3-nya. Nah, di sini klik normal. Ganti judul kecil. Nah, gitu. Otomatis dia akan jadi judul kecil teman-teman. Nah, ya kan? Lebih rapi. Nih, lebih rapi teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau umpamanya kita mau ngubah kembali lagi seperti semula tanpa ada judul kecil? Nah, teman-teman tinggal klik lagi nih. Di sini klik sekali dulu, tandai blok. Nah, klik lagi nih titik 3. Nah, ini kan posisi judul kecil. Teman-teman klik jadikan normal, maka akan kembali normal. Nah, judul kecil gitu. Nah, ini ada satu poin nih buat teman-teman juga. Nanti saya buatkan di postingan berikutnya biar posting lebih cantik. Nah, ini kan udah nih kita buat nih. Ini kalau ada penutup ini kayak gini kan dia lebih defaultnya lebih besar. Ini jadi subjudul, ini judul kecil, ini judul kecil yang nomor 5. Ini kesimpulan penutup, judul itu subjudul. Nah, bagaimana cara masukkan foto? Nih, teman-teman kalau mau masuk foto kasih kelonggaran di sini. Nah, di sini ujungnya teman-teman lu kasih ini enter ke bawah. Kalau pakai komputer klik aja enter, kalau pakai HP ya klik ini. Nah, kan sudah ada kelonggaran. Nah,
teman-teman klik titik 3. Nah, nanti kalau dia pakai komputer ini semuanya kelihatan. Nah, teman-teman klik yang logo foto. Nah, tinggal upload. Cari fotonya teman-teman. Nah, mau pakai HP, mau pakai komputer, nanti kan ada dia pilihan. Ambil gambar dari komputer. Nah, pilih yang itu. Contoh, saya akan masukkan foto Bapak Kubis. Nah, oke. Nah, jadi nanti sini teman-teman. Nah, ini kan ada spasi nih kebanyakan nih. Nanti kita ubah. Nih, di sini pastikan nih teman-teman klik yang logo ini. Logo fotonya. Nah, klik pilih yang sedang. Nah, kemudian biar dia ini SEO, biar kita punya hak cipta sendiri, teman-teman buat nih teksnya. Ini kan ada logo A bawah nih. Teman-teman klik. Nah, jadi buat keterangan fotonya itu apa, deskripsi fotonya nih. Orang melet. Nah udah jadi. Bagaimana? Teman-teman pindahkan aja kursor, klik aja yang lainnya gini. Nah, otomatis itu akan kesimpan. Nah, ini biar dia cantik, nggak kebanyakan spasi. Teman-teman cara ngapusnya, ambil dari pojokan N ini. N. Nah, hapus. Udah. Boleh gini, boleh gini. Gini juga bagus. Nah, terus buat kategori bagaimana? Nah, di sini teman-teman. Di sini kan ada pengaturan nih. Mau pakai komputer, mau pakai HP sama. Teman-teman klik kategori labelnya apa. Contoh ini wisata. Buat aja satu, mau tuh wisata gunung, pantai, tapi buat aja satu labelnya wisata. Wisata atau objek wisata. Objek wisata, owner besar. Udah cukup gini aja. Mau nanti artikel berikutnya tentang gunung, laut, lembah, tetap dia labelnya objek wisata. Jadi dia berurut. Nah, kemudian ini link teman-teman nanti untuk artikel, nanti kan tampil sendiri. Nah, di sini nggak usah diapa-apain teman-teman, biarin aja kayak gini default. Biarin aja. Nah, di sini ada lokasi, teman-teman bisa masukkan data lokasi ya. Contoh, mana ya? Jambi. Contoh nih, sesuaikan nama lokasi, alamat itunya, objek wisatanya gitu, atau rumah teman-teman gitu. Nah, udah kesimpan nih. Tutup. Buat deskripsinya. Deskripsi objek wisata viral. Sesuai lah dengan punya teman-teman kan, artikelnya apa, entah itu novel atau apa, sesuaikan. Viral. Udah, tutup, clear, simpan. Nah, simpan. Nah, kalau teman-teman mau posting, tinggal posting. Di sini ini saya coba posting ya. Nah, nanti tinggal kita lihat di sini teman-teman. Nah, kan dia rapi. Nah, ini teksnya putih, nggak kelihatan. Bagaimana cara rubah jadi teksnya warna hitam? Nih, cara rubahnya begini teman-teman. Di sini di bagian tema, pilih yang bagian tema ini. Tetap pakai tema bawaan ya, jangan diubah-ubah ke tema ini, jangan. Tetap pakai tema bawaan yang pertama buat. Ini biar dia begini. Jadi kita ubah tuh teksnya biar kita klik sesuaikan. Nah, ini biaran aja, nggak usah diganti-ganti teman-teman, jelek. Kita pilih lanjutan. Teks halaman. Kita pilih yang hitam. Teksnya jadi warna hitam teman-teman, tidak warna putih. Pilih yang hitam. Kita lihat nih teksnya sudah hitam.
teks halaman. Nah, teks halaman biar dia hitam. Latar belakang biar dia keren, cari di sini teman-teman warna putih kalau ada. Tapi ini sudah putih ya. Nah, buat aja jadi putih teman-teman, jadi rapi, bersih bloknya. Nah, latar, linknya biarkan aja tetap biru, jangan diapa-apai. Judul bloknya tadi warnanya putih, biarkan aja putih teman-teman. Nah, teksnya biarkan default. Nah, kalau sudah bagaimana? Simpan. Nih, ada logo simpan. Ah, simpan sama nih, simpan. Nah, coba kita lihat. Nah, teksnya kan jadi hitam, jadi rapi. Jadi penulisan artikel dengan penulisan halaman itu sama teman-teman. Cuma bedanya kalau kita mau buat artikel, kita nulisnya di postingan. Kemudian di sini kan ada tanda tambah. Nah, tinggal klik buat postingan baru. Nah, kalau di halaman kita tinggal pilih tanda tambah. Nah, cara penulisannya sama semua, sama. Ikon-ikonnya semua sama digunakan, nggak ada bedanya, sama. Nah, cuma ini saya kasih tips dan trik nih, biar punya teman-teman bagus, biar supaya bagus. Mau buat itu postingan artikel atau buat halaman, pola yang harus diperhatikan satu hal, ini yang paling penting. Nah, pertama kita buat judul, ya kan? Judulnya apalah bebas itu. Nah, di sini kan teman-teman, di sini ketika kita mau ngetik pertama, ini nanti dia modenya paragraf. Nah, modenya paragraf. Kalau pakai komputer atau laptop lebih jelas lagi. Nah, modenya paragraf. Jadi sebelum kita menulis ini masih gambar kosong, kita hapus dulu. Hapus dulu. Otomatis di sini akan mode normal. Jadi hasilnya tuh cantik, rata. Nah, rata. Cantik. Nah, nanti tinggal kita blok semuanya. Kalau kita blok semuanya, ini kan dia masih dalam mode rata kiri. Nah, kita buatlah nanti ratakan, jadi dia lebih rapi gitu. Jadi ini hanya contoh ya, hanya contoh gitu. Dan ini hanya contoh, nanti teman-teman buat di blog teman-teman sesuai dengan artikel masing-masing. Nah, jadi kalau judul, kalau tema kalian tentang wisata, mau itu wisata gunung, mau wisata apapun, mau wisata pulau, MBG, apapun yang berkaitan tentang wisata, tetap judul labelnya objek. Nah, labelnya tetap objek gitu. Jadi nanti di sini teman-teman, label dia ada keterangannya sini, lebih cantik, lebih akurat gitu. Nah, lebih cantik teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti artikel tentang wisata tuh ada 3, ada 4, nanti akan ada labelnya 2, ada 2 artikel tentang wisata gitu teman-teman. Jadi kalau resep masakan gimana? Ya buat judulnya resep masakan di labelnya ini. Contoh nih artikel tentang kuliner, resep masakan. Ini anggaplah ini tentang artikel kuliner. Teman-teman tinggal pilih sini label. Buat aja judulnya resep
resep masakan udah gitu aja. Mau itu artikel berikutnya tentang cara buat bakso, cara buat masak indomie goreng, tetap buat dia resep masakan gitu teman-teman. Nah jadi gitu ya, jadi nanti yang nggak tahu tanya, screenshot tanya gitu. Nah jadi saya harap di part 3 ini semuanya sudah jelas. Nah kalaupun ada yang kurang jelas dari video saya, tolong disampaikan, dikasih tahu di menit yang keberapa, detik keberapa, mana yang kurang paham gitu. Jadi nanti teman-teman, jadi nanti saya bisa koreksi nih. Nah saya bisa perbarui, jadi supaya yang lainnya juga bisa mengerti gitu. Ya saya rasa part 3 ini semuanya pelan-pelan bisa mengikuti, tidak perlu terburu-buru. Kita bukan dalam ajang perlombaan, kita bangun branding, jadi tidak perlu terburu-buru. Nah gitu. Nah nanti di part 3 ini saya akan kasih challenge untuk 3 orang yang memenuhi syarat. Nah jadi bagi yang saya rasa nanti saya koreksi, blognya rapi, bagus, itu nanti saya kasih template gratis, premium gitu. Dan disclaimer, saya nggak jual template dan saya tidak menggunakan edukasi berbayar gitu. Jadi challenge itu saya berikan sebagai bentuk apresiasi atas semangat dari kawan-kawan semuanya gitu. Tetap kita di grup komunitas blogger, kita harus saling support dengan yang lainnya. Misal ada teman-teman udah paham nih, udah banyak pahamnya di sini, kemudian kawan-kawan yang lainnya masih pada sebagian belum paham. Nah dan yang mereka tanyakan itu teman-teman sudah paham. Nah tolong dibalas di grup, disampaikan ke yang lain, diajari. Supaya apa? Supaya pengetahuan teman-teman tuh bertambah gitu. Ibaratnya saya punya pengetahuan, kalau nggak saya bagi-bagikan, itu pengetahuan tuh akan jadi batu, akan jadi karat, dan akan lupa. Tapi kalau kita berbagi informasi, kita berbagi pengetahuan, kita sharing, kita tuh akan menjadi orang yang lebih cermat gitu. Bahkan kita akan terus belajar nih. Wah, untuk besok apa yang harus saya pelajari, untuk besok bagaimana materinya. Begitu juga yang saya terapkan. Nah, kita di sini tidak saling kenal, kita via online, bahkan kita beda-beda usia. Tapi bagaimana caranya saya itu bisa menyesuaikan dengan kalian, dengan usia kalian gitu. Nah jadi dengan ibaratnya si A ini pemahamannya seperti ini, si B pemahamannya seperti ini, jadi saya berusaha gunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Yes, yang penting semangat, semoga kesungguhan kalian itu membawa hasil yang baik. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga luar biasa. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada video saya yang kurang konkret, tolong disampaikan. Salam sukses semuanya.